biru cerah menjadi orange keemasan yang menawan. Saat Hana, gadis kecil berumur 6 tahun, melangkah riang di samping ayahnya. Jalanan aspal yang tadinya terasa panas kini mulai sejuk di bawah telapak kakinya yang mungil. Tangan mungil Hana tak hanya menggenggam jari besar dan hangat ayahnya, tetapi seolah menggenggam seluruh. Di telapak tangan ayah, setiap guratan usia yang samar adalah peta menuju keamanan dan kebahagiaan. Mereka baru saja pulang dari taman kota, tempat Hana berhasil tertinggi. Prestasi besar baginya, berkat tak henti dari suara ayah yang "Nak, kamu pasti bisa," terngiang di telinga Hana dengan penuh keberanian. "Ayah, lihat, cantik sekali ya." Hana mendongak, matanya yang berbinar senja yang sedang beranjak pergi. Cahaya itu seolah menari-nari di bola matanya, memancarkan kebahagiaan murni yang tak bisa disembunyikan. Senyum, mengacak lembut rambut Hana yang sebahu wangi sampo stroberi. "Iya, senyummu lebih cantik dari matahari senja manapun, Hana. Itu cahaya yang ayah butuhkan setiap hari." Kata-kata ayah bukan sekedar pujian, melainkan penegasan akan betapa berharganya Hana dalam hidupnya. Hana tertawa renyah, tawa yang seperti lonceng kecil mengisi udara sore. Bagi Hana, ayahnya adalah segalanya. Ayah adalah pahlawan supernya yang tak terkalahkan, yang selalu siap melindungi dari monster imajiner di bawah tempat tidur dengan mantra, "Sudah, ayo." Memperbaiki boneka kesayangannya yang rusak dengan sentuhan ajaib, dan mengubah hari yang membosankan menjadi petualangan tak terduga. Di mata Hana, ayah adalah sosok paling gagah, paling pintar, dan paling penyayang di seluruh jagat raya. Cinta pertamanya adalah ayah, sebuah cinta yang murni dan tak bersyarat, mengalir deras dari hati kecilnya ke setiap sudut keberadaan ayah. Setiap pagi, Hana akan menunggu di depan pintu, menantikan ayah pulang dari shift malamnya. Ayah yang selalu membawa pulang jajanan kesukaan Hana atau sekedar cerita lucu dari tempat kerja. Hana ingat betul bagaimana ayah mengajarinya naik sepeda, dengan sabar memegang bagian belakang jok sampai ia bisa mengayuh sendiri, tanpa sedikit pun keluhan meskipun punggungnya mungkin pegal. Atau bagaimana ayah selalu memeluknya erat saat ia terjatuh, mengusap lututnya yang berdarah sambil membisikkan kata-kata penghiburan yang menenangkan, menghapus rasa sakit fisik dengan kehangatan emosionalnya. Ayah adalah dunia Hana, fondasi emosional yang kokoh, tempat ia selalu bisa bersandar. Mereka berhenti sejenak di depan rumah bercat krem dengan pagar kayu putih, menikmati semilir angin sore yang membawa aroma melati dari halaman tetangga. Hana menyandarkan kepalanya di paha ayah yang menjongkok di depannya, menatap ayah dengan penuh kekaguman. Jemari mungilnya bergerak lembut, mengusap bekas keringat di dahi ayah yang lelah sepulang bekerja seharian. Dalam sentuhan kecil itu ada kepedulian yang mendalam, sebuah isyarat empati yang melampaui usianya. "Ayah, apa ayah capek kerja terus?" tanya Hana polos, nada suaranya penuh perhatian, seolah dapat merasakan beban di pundak ayah. Ia melihat garis-garis halus di sudut mata ayah dan kerutan samar di kening, bukti perjuangan ayah demi keluarga mereka. Ayah menggeleng, tersenyum hangat, senyum yang tak pernah pudar meski lelah melanda. "Tidak sayang, selama ayah bisa melihat senyummu setiap hari, ayah tidak pernah merasa capek. Justru senyummu itu, Nak, adalah energi terbesar ayah, obat paling mujarab untuk segala lelah." Ayah mengucap kening Hana, sebuah ciuman ringan yang terasa seperti mantra pelindung, menyimpan janji tak terucap akan kasih sayang abadi. "Berarti senyumku pahlawan ayah,"
Sebuah pemahaman baru yang lucu sekaligus mengharukan terlintas di benaknya. Wajahnya berseri-seri penuh bangga, merasa punya peran penting dalam hidup pahlawannya sendiri. Ayah tertawa lepas, suaranya dalam dan menenangkan, penuh kebahagiaan karena merasakan cinta tulus dari putrinya. Tentu saja, pahlawan kecil ayah, pahlawan yang paling hebat di dunia, tanpa pahlawan seperti Hana, ayah tidak akan sekuat ini. Hana memeluk ayah erat, seolah ingin menyatukan diri dengan kehangatan tubuh sang ayah. Aroma khas ayah yang perpaduan sabun, kopi yang sama, dan sedikit bau tanah dari kebun selalu menenangkan Hana, memberinya rasa aman yang tak tergantikan. Dalam pelukan itu, Hana tidak hanya merasa aman, tetapi juga dicintai hingga inti jiwanya. Itu adalah pelukan yang mengisi kekosongan, menyembuhkan luka, dan membangun fondasi kepercayaan yang tak tergoyahkan. Dunia boleh berputar, cuaca boleh berubah, tetapi cinta ayah akan selalu menjadi jangkar yang kokoh, tempatnya kembali kapanpun ia membutuhkan rasa aman yang sesungguhnya. Ayah menggendong Hana, membawanya masuk ke rumah meskipun Hana sudah terlalu besar untuk digendong seperti bayi. Namun, ayah tidak pernah keberatan. Setiap kali Hana minta digendong, ayah merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Momen berharga yang tahu kelak akan menjadi kenangan. Bagi ayah, Hana akan selalu menjadi gadis kecilnya. Saat ayah mendudukkan Hana di sofa ruang tamu, Hana menatap mata ayah yang meskipun lelah selalu memancarkan cinta tak terbatas. Sebuah jendela menuju jiwa ayah yang penuh kasih. Ayah, Hana sayang ayah, bisik Hana pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, namun tulus dari lubuk hatinya. Sebuah pengakuan cinta yang mendalam dari seorang anak kepada sosok terpenting dalam hidupnya. Ayah mengeratkan pelukannya sekali lagi, menekan pipi Hana ke bahunya. Hatinya menghangat, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ayah juga sayang Hana. Sangat sayang nak, lebih dari apapun di dunia ini, lebih dari kata-kata yang bisa ayah ucapkan. Matahari perlahan tenggelam mewarnai siluet mereka berdua di jendela dengan aroma keemasan terakhir yang memudar menjadi ungu senja. Momen itu adalah kanvas sempurna dari ikatan mereka, sebuah gambaran abadi tentang cinta yang tak lekang. Hana tahu senja akan berganti malam, dan malam akan berganti pagi. Namun, cinta pertamanya pada ayah akan tetap bersinar terang, tak lekang oleh waktu, tak termakan usia. Seperti bintang yang paling terang di langit Hana, setiap senyum Hana adalah persembahan tulus untuk pahlawan sejatinya. Sebuah ungkapan terima kasih atas semua yang ayah berikan. Pelukan ayah yang paling indah bagi hatinya, yang abadi di pada. Dalam hati kecilnya, ia akan selalu menjadi gadis selamanya terikat oleh benang kasih sayang yang tak terlihat namun begitu kuat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kak Pipit sudah membacakan ya cerpen karya dari Bu Linda Haryanti. Ya, sebuah cerpen yang sangat menyentuh hati ya. Kisah antara sang ayah dan juga anaknya ya.